Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adesa Channel, belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Oke Ananda, kita masuk lagi pada pembahasan simulasi KSNK Fisika 2022 part yang ke-7. Oke, begini soalnya. Dua buah manik-manik masing-masing masanya M diletakkan di atas puncak sebuah loop licin, ya. Jadi tanpa gesekan, yang bermasa M besar dan berjari-jari R besar. Loop diletakkan vertikal di atas lantai. Manik-manik diberi gangguan yang sangat kecil sehingga nanti manik-manik ini meluncur ke bawah, yaitu satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Jadi bisa Anda lihat gambarnya di sini ya. Pertanyaannya yaitu tentukan nilai terkecil dari manik-manik ya dibanding dengan massa loop ya, M kecil per M besar ya, sehingga loop akan terangkat atau tidak menyentuh lantai selama bergerak. Ini Ananda adalah materi dari usaha dan energi ya, yang memakai nanti persamaan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini Ananda, kita uraikan dulu ya gaya-gayanya yang bekerja pada loop dan juga pada manik-manik. Bisa Ananda lihat di sini. Gaya-gaya yang bekerja pada loop itu ada apa saja? Oke Ananda, bisa Ananda lihat di sini gambarnya sudah Ibu lukiskan. Jadi kita tinjau terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada manik-maniknya ya. Awalnya manik-maniknya itu keduanya berada di titik P. Setelah diberi gangguan yang sangat kecil sehingga meluncur ke bawah ya, yang satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Kita misalkan saja yang ke kiri ini titik Q. Nah, tentu pada manik-manik ini ada gaya berat ya W, jadi searah radial ya, yaitu mg cos alpha atau searah sumbu Y ya, dan juga ada gaya manik-manik terhadap loop ini, gaya normalnya menuju ke dalam juga ke arah radial. Bisa Anda lihat di sini, dan juga ada kecepatannya di sini. Dan selanjutnya kita gambarkan juga ya gaya-gaya yang bekerja pada loop ya. Pada loop tentu juga ada gaya beratnya ya. M besar dikali G. Ada gaya normal lantai pada loop. Ini kita misalkan dengan N besar L ya, NL. Dan juga ada gaya normal manik-manik pada loop ya, yaitu masing-masing komponen vertikalnya N cos alpha. Bisa Anda lihat di sini, dan juga N sin alpha. Tapi kita akan memakai nantinya ke arah vertikal saja ya, N cos alpha. Jadi Ananda, syarat loop itu terangkat. Di sini katanya loop itu akan terangkat, dia tidak menyentuh lantai selama bergerak. Itu syaratnya NL-nya itu harus sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis di sini NL-nya sama dengan 0, maka kita lihat ya gaya-gaya yang bekerja pada gerak vertikal ada N cos alpha ditambah N cos alpha searah ya, dikurang gaya berat pada loop. Atau bisa kita buat di sini N cos alpha ditambah N cos alpha harus lebih besar dari gaya berat loop. Jadi syarat minimalnya yaitu N minimalnya sama dengan M besar dikali G dibagi 2 cos alpha. Ini kita misalkan Ananda persamaan yang pertama. Oke, setelah itu kita tinjau lagi manik-manik ya, gaya-gaya yang bekerja pada manik-manik. Di sini gaya-gaya yang bekerja pada manik-manik adalah gaya berat tadi ya, dan juga komponen gaya beratnya itu kita uraikan ya ke arah komponen Y, yaitu komponen radial yaitu mg cos alpha. Dan juga ada gaya normal loop manik-manik yaitu N yang berarah juga ke dalam ya. Bisa Anda lihat di sini. Maka sesuai dengan konsep gaya sentripetal, bisa kita tuliskan hubungan gaya sentripetal dengan gaya normal dan juga gaya berat terhadap manik-manik adalah sebagai berikut. Jadi gaya sentripetal pada manik-manik itu karena N sama mg cos alpha-nya itu searah menuju radial, maka kita jumlahkan N besar ditambah mg cos alpha. Kita ketahui bahwa gaya sentripetal persamaannya yaitu mv kuadrat per R. Jadi bisa kita tulis di sini Ananda, MSP-nya kita ganti menjadi mv kuadrat per R sama dengan N ditambah mg cos alpha. Ini kita misalkan persamaan yang kedua. Kita nanti akan mencari perbandingan antara
manik-manik dengan loop dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya, ketika manik-manik di posisi Q dan posisi P. Jadi kita lihat di sini, kita tetapkan ya, titik pusat loop itu di O sebagai acuan dari ketinggian ya. Jadi bisa Anda lihat di sini saat HQ ya, ketinggian dari titik Q terhadap O itu yaitu R cos alfa, dan ketinggian terhadap titik P terhadap titik acuan yaitu O sama dengan juga jari-jarinya yaitu R. Nah, jadi nanti pada saat keadaan puncak ya, keadaan P itu manik-manik kan meluncur dari keadaan diam, maka kita tulis energi kinetik pada saat di titik P yaitu sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat di sini ya Nanda. Jadi kita buat ya di sini ya, energi mekaniknya itu energi mekanik di titik P itu akan sama dengan energi mekanik di titik Q ya. Atau kita ketahui bahwa energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial ditambah energi kinetik. EPQ ditambah EKQ sama dengan EPP ditambah EKP. Dengan EP energi potensial yaitu MGH ya, kita tulis di sini MGHQ ditambah setengah MV kuadrat sama dengan MGHP ditambah 0. Dengan HQ tadi sudah kita ketahui ya, jadi jarak antara Q dengan pusat O ini yaitu R cos alfa, jadi kita substitusikan, dan HP kita substitusikan menjadi juga R. Oke. Selanjutnya kita eliminasi masanya, tinggal lagi persamaan kita yaitu setengah V kuadrat sama dengan ini kita pindah luaskan ya menjadi GR dikurang GR cos alfa. Kita akan mencari persamaan V kuadrat per R ya. Jadi bisa kita tulis di sini V kuadrat per R itu sama dengan 2G 1 dikurang cos alfa. Ini Ananda, kita misalkan persamaan yang ketiga. Jadi untuk mencari perbandingannya nanti kita substitusikan lah ya persamaan yang ketiga ini ke persamaan yang kedua ya. Dapat kita peroleh persamaan yang kedua tadi kan MV kuadrat dibagi R sama dengan N ditambah MG cos alfa. Kita substitusikanlah nilai dari V kuadrat per R yang kita dapatkan tadi Ananda pada persamaan yang ketiga ya. Jadi bisa kita tulis di sini M dikali kita tulis persamaan yang ketiga di sini 2 dikali G 1 dikurang cos alfa ya sama dengan N ditambah MG cos alfa. Selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan persamaannya, yaitu kita kalikan ke dalam di sini ya. Jadi kita cari dulu gaya normalnya, berapa persamaan dari gaya normal. 2mg ya dikurang 2mg cos alfa ya dikurang mg cos alfa sama dengan gaya normal ya. Jadi kita dapatkan di sini 2mg cos alfa dikurang mg cos alfa karena sama-sama mg cos alfa bisa kita jumlahkan ya, min 2 dikurang 1 menjadi min 3. Kita keluarkan m dikali g nya, tinggal dalam kurung lagi 2 dikurang 3 cos alfa sama dengan n. Ini kita misalkan adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya Nanda kita substitusikan lah ya persamaan keempat ini ke persamaan yang pertama tadi ya. Kita ketahui tadi persamaan pertama yaitu n minimalnya kita dapatkan m besar ya, massa dari loop dikali g dibagi 2 cos alfa. Kita ganti di sini ke persamaan yang keempat, n minimalnya menjadi m dikali g 2 dikurang 3 cos alfa. Nah kita pindah luaskan, kita dapatkanlah persamaan dari m kecil per m besar yaitu 1 dibagi 2 cos alfa ya, dan dikali 2 dikurang 3 cos alfa. Nah setelah kita dapatkan persamaan ini, nilai terkecil m kecil dibagi m besar itu diperoleh jika dipenuhi syarat, yaitu kita turunkan terhadap alfanya atau sudutnya ya Nanda. Bisa kita tulis di sini turunan d per d alfa yaitu turunan terhadap m per m besar. Jadi kita turunkan ya nanti dengan rumus dari UV ya, persamaan matematikanya nanti bisa kita lanjut di sini. Nah jadi kita misalkan m kecil per m besar yaitu sama dengan y, nilainya kan tadi 1 ya per 2 cos alfa 2 dikurang 3 cos alfa. 1 itu kita misalkan dengan U, dan 2 cos alfa 2 dikurang 3 cos alfa sama dengan V. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya menjadi di sini Y sama dengan U per V.
Dengan Y aksen kita turunkan menjadi rumusnya, yaitu U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Ini rumus dari matematikanya, Ananda. Jadi jika U aksen dikali V dikurang U V aksen sama dengan 0, maka kita tuliskan di sini nilai dari U aksen dikali V itu akan sama dengan U dikali V aksen. Ini kita misalkan, Ananda, persamaan yang ke-6. Oke, kita lanjut lagi. Tadi U-nya sama dengan 1 ya. Turunan dari 1 kita tahu yaitu 0, turunan dari konstanta ya. Nah, dan V tadi 4 cos alfa dikurang 6 cos kuadrat alfa. Jadi sudah kita sederhanakan. Turunan dari V aksen ya. Jadi kita tulis di sini 4. Turunan cos kita ketahui yaitu Ananda min sin alfa ya. Dikurang 6 dikalikan 2 pangkatnya ya. Cos alfa. Turunan dari cos alfa yang di angka 6 ini adalah min sin alfa. Dan bisa kita tulis di sini V aksennya bernilai min 4 sin alfa ya. Ini min sama min bisa jadi positif. Positif 12 cos alfa sin alfa. Oke, Ananda, bisa ya turunan ini. Ini perlu latihan terus ya, supaya kita tahu ya memasukkan persamaannya. Dan U aksen dikali V sama dengan U V aksen tadi. Kita masukkanlah nilai-nilainya ke sini ya. Jadi persamaan 6 tadi ini kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan. Kita ketahui bahwa U aksen tadi 0, bisa kita tulis di sini 0 sama dengan U tadi 1, dan V aksen sama dengan min 4 sin alfa ditambah 12 cos alfa sin alfa. Kita pindah ruaskan ya menjadi 4 sin alfa sama dengan 4 dikali 3 sin alfa cos alfa. Nah, dari persamaan yang ke-6 ini kita akan mendapatkan nanti nilai dari cos alfanya ya. Berapa nilainya? Kita pindah ruaskan di sini ya. 4 sin alfa dikurang 4 dikali 3 sin alfa cos alfa sama dengan 0. Kita keluarkan 4 sin alfanya. Tinggal lagi persamaannya menjadi 4 sin alfa 1 dikurang 3 cos alfa. Oke, setelah ini kita tinjau satu-satu ya. Kita tinjau dulu 4 sin alfa itu sama dengan 0, maka sin alfa sama dengan 0. Ini tidak memenuhi nilai yang terkecil dari perbandingan antara M kecil per M besar ya, Nanda. Dan kita lanjut di sini 1 dikurang 3 cos alfa sama dengan 0. Pindah ruas 1 sama dengan 3 cos alfa, dan kita dapatkan cos alfa sama dengan 1 dibagi 3 atau 1/3. Dan inilah yang kita gunakan ya. Nilai dari cos alfanya. Setelah kita dapatkan nilai cos alfa ini, kita masukkanlah ke persamaan yang kelima yang telah kita peroleh tadi ya. Perbandingan antara manik-manik dengan loop tadi ya. Masa M kecil per M besar sama dengan 1 dibagi 2 cos alfa dikali 2 dikurang 3 cos alfa. Kita masukkan, Ananda, nilai cos alfanya tadi 1/3. Bisa kita tulis di sini 1 dibagi 2/3 ya, dikali 2. Ini bisa kita bagi ya, 3 bagi 3 1, dan kita dapatkan yaitu M kecil per M besar sama dengan 1 dibagi 2/3 atau 3 dibanding 2. Atau bisa kita ketik nanti ya di komputer, yaitu 1,5. Oke, Ananda tetap semangat, rajin berlatih soal walaupun satu hari lagi tinggal Ananda berlatih. Tetap berusaha dan selalu iringi dengan doa. Semoga Ananda memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan usaha Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.